akan melanjutkan PTLF. Jadi ini materinya terkait praktikum kalian sih, mulai bikin ARC, ARD, Gantt chart. Kita bahas dulu. Dengeran suara saya? Dengeran, Bu. Dengeran, Bu. Soalnya di sini hujan. Jadi untuk yang pertama, ini ada esensi teknik konvensional. Teknik konvensional di sini adalah perancangan tata letak biasa dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Jadi nggak ada hitung-hitungan gitu ya karena kualitatif. Kemudian teknik konvensional merupakan teknik yang lebih tepat untuk perancangan tata letak pabrik secara keseluruhan. Tahapan yang perlu dilalui dalam teknik konvensional terdiri atas 3 tahap bagian utama. Yang pertama ini ada tahap analisis tingkat hubungan atau kedekatan yang di ARC itu. Kemudian perencanaan kebutuhan luas lantai dan tata letak akhir. Nah, di sini ada diagramnya untuk proses perancangan tata letak ini berdasarkan sumbernya dari Apple. Apple ini nama orang ya, Apple James namanya. Jadi kalau kalian mau cari referensi atau bukunya ini dari Apple James. Jadi di sini ada perhitungan jumlah bahan, mesin, operator, terus perhitungan luas daerah bagian produksi, servis. Dan ini terpisah, jadi harus punya hitungannya dulu. Kemudian di sini ada flow process chart, kayak OPC-nya kalian lah istilahnya. Kemudian ada ARC, Activity Relationship Chart, ada worksheet, block template, dan ARD. Kemudian di sini ada Production Space Requirement Sheet, kemudian Plan Service Area Planning Sheet, Total Space Requirement Worksheet, dan Area Template. Nah, ini jadikan satu, kemudian jadi area allocating diagram dan final layout-nya. Nah, jadi di sini ada 2 tahap yang beriringan ya untuk membuatnya. Ini yang bagian flow prosesnya, diagram-diagram, kemudian di sini kebutuhan areanya. Nah, ini kan area-area semua kan perhitungannya. Ada production space-nya, ada plan service area, kemudian total space yang dibutuhkan, terus area template. Jadi template kan kemarin kalian di praktikum juga bikin template dulu. Nah, ini yang akan digunakan. Nanti kalau udah jadi ada ARD-nya, area template-nya udah jadi, baru dialokasikan. Ini kemudian ada rincian tahapan pendekatan konvensional. Kayak ada yang kelewat. Nah, ini sorry. Nah, ini ada diagram menggunakan teknik konvensional. Sebenarnya hampir sama sih yang dari Apple tadi, cuma ini lebih ringkasnya. Jadi rencanakan pusat kegiatan atau fasilitas yang dibutuhkan. Kenapa Dul? Kok raise hand? Kepencet apa meh tanya ini? Muhammad Abdullah Al-Qudsi, raise hand. Ada apa? Maaf Bu, kepencet. Oh, ya. Ini untuk yang diagram menggunakan teknik konvensional. Jadi yang pertama ada rencanakan pusat kegiatan atau fasilitas yang dibutuhkan. Nah, ini juga ada tahapan yang beriringan. Yang di sini ada lakukan penilaian tingkat hubungan antar fasilitas yang tadi ya, RC, kemudian rangkum dalam worksheet, dan siapkan blok template. Blok template itu yang tadi ada sebelum ARD tadi. Kemudian siapkan total space requirement sheet, siapkan area template, rancang menggunakan ARD, siapkan AAD. Nah, ini untuk simpelnya ini. Kalau yang Apple ini dia lebih detail. Tapi sebenarnya sama sih. Cuma yang ini lebih didetailkan aja. Kemudian ada rincian tahapan pendekatan konvensional. Nah, ini penjelasan yang tadi ya, yang konvensional tadi diagramnya. Yang pertama mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang telah didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas pabrik. Jadi kayak di praktikum kalian, misal apa yang dibutuhkan aktivitas-aktivitasnya, ada receiving kah, ada gudang produk jadi kah atau apa. Nah, ini harus diidentifikasi dulu aktivitas-aktivitasnya. Kemudian menyiapkan lembaran ARC dan mengisinya dengan nama-nama fasilitas yang telah ditetapkan ke dalam K1. Nah, ini kan yang kalian pakai, bisa dipakai kodenya itu kan.
Ya bisa langsung, misal gudang barang jadi, gudang apa. Tapi kalau buat gampangnya kan dikasih kode. Kemudian merumuskan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar bahwa fasilitas-fasilitas dapat didekatkan atau harus dijauhkan. Nah ini, jadi kalian juga harus merumuskan alasan dari nomor 1 sampai sekian. Itu misal nomor 1 dekat, harus dekat itu kenapa, terus nomor 2 kedekatannya karena apa. Kemudian memberikan penilaian berdasarkan sistem penilaian yang telah disepakati. Nah ini, sistem penilaian yang telah disepakati juga harus disamakan ya. Kemudian merangkum hasil penilaian ARC ke dalam worksheet. Nah, nanti akan ada contohnya. Kemudian menyiapkan blok template sejumlah fasilitas yang akan dirancang tata letaknya. Terus menyusun activity relationship diagram atau ARD berdasarkan tingkat hubungan. Nah, ini ya berdasarkan dari ARC-nya. Kemudian menyiapkan area template berdasarkan kebutuhan luas lantai setiap fasilitas. Dan terakhir membuat area allocating diagram atau AAD sebagai tata letak akhir rancangan. Ini yang tahapan terakhir ini yang AAD. Jadi dialokasikan yang tadi misal yang gudang material itu dekat sama apa, terus gudang apa dekat sama apa. Nah ini penjelasan untuk activity relationship chart atau ARC. Ini ya bentuk ARC-nya kalian mesti sudah tahu. Nah ini yang bagian A ini adalah nama atau bagian departemennya. Kemudian yang B di sini itu ada derajat kedekatannya ini. Derajat kedekatan ini. Kemudian yang C ini adalah alasan penetapan derajat hubungan. Nah, ini biasanya alasannya yang harus disepakati. Misal nomor 1 itu apa, alasan kedekatannya, nomor 2 apa. Nah, ini untuk penilaian ARC ini kalau ini udah standar ya. Jadi nilai A itu mutlak perlu berdekatan, bisa pakai warna merah. Kemudian E sangat penting berdekatan pakai warna kuning. I penting berdekatan pakai warna hijau. O tidak ada masalah pakai biru. Kemudian U perlu berjauhan atau putih. X mutlak berjauhan atau coklat. Nah ini yang netral O ya. Jadi mau dekat mau jauh itu nggak masalah. Di sini deskripsi alasan. Nah ini kode jadi alasan ini tuh kayak kesepakatan gitu loh. Misal kalian kenapa nomor 1 ini kebetulan contohnya untuk deskripsi alasan kode alasan nomor 1 itu menggunakan catatan yang sama. Misal ada departemen apa sama departemen apa itu tuh dia pakai dokumennya sama atau catatan yang sama. Kemudian kenapa harus berdekatan? Misal pakai kode alasan 2 karena tenaga kerjanya sama. Misal helper yang diproduksi sama helper gudang setengah jadi itu tuh orangnya sama. Nah ini ada beberapa alasan yang perlu disepakati. Jadi ini bisa beda-beda tergantung dari kesepakatan. Nah ini contohnya ada 9 yang 3 menggunakan ruang yang sama. 4 derajat hubungan pribadi atau personal. Misalnya satu departemen itu tuh satu ruangan gitu. Kalau dulu saya gitu, satu departemen itu satu ruangan, jadi ramai banget dalam satu ruangan. Nah ini mungkin bisa dijadikan alasan. Kemudian 4 derajat hubungan pribadi atau personal. Mungkin ini ya kayak vice president sama sekretaris, misal itu harus berdekatan ruangannya. Kemudian nomor 5 derajat hubungan kertas kerja. Nah, ini misal dokumen kalian itu kalian SPV, lah itu harus dekat sama staf apa nih yang paling urgent, lah itu karena dokumen muternya kebanyakan di situ. Kemudian urutan aliran kerja, deh. Jadi biar urut makanya harus berdekatan, melaksanakan kerja yang sama, menggunakan peralatan kerja yang sama, atau kemungkinan bau yang tidak sedap, ribut, atau kotor, dan lain-lain yang harus dijauhkan berarti. Kalau yang lainnya ini alasan untuk didekatkan, kalau yang nomor 9 ini adalah alasan untuk dijauhkan. Nah ini ada contoh ARC, jadi yang pertama ini ada area receiving, area pengukuran, area pemotongan, area pengamplasan, area perakitan, area pengecatan, dan area shipping. Nah ini kode alasan sama ya, mutlak, sangat penting ini sama. Ini deskripsi alasan juga sama, pakai yang tadi. Nah ini, jadi diingat kalau yang ini, bagian yang ini, yang di bagian kiri sendiri, itu adalah nama departemen atau nama areanya. Kemudian yang A, ini adalah derajat kedekatannya tadi ya, ini. Kemudian yang 1456, yang bawahnya ini adalah alasannya. Jadi area receiving, ini kan
sama area pengukuran ya ini. Nah, ini berarti dia hubungannya adalah mutlak. Berarti dekat, deskripsi alasannya. Yang pertama menggunakan catatan secara sama, menggunakan tenaga kerja yang sama, menggunakan ruang yang sama. 1456. Menggunakan catatan secara sama, derajat hubungan pribadi atau personal, derajat hubungan kertas kerja, dan urutan aliran kerja. Ini berarti dia istilahnya habis dari supplier diterima, terus habis itu diukur. Nah ini kenapa? Jadi harus dekat karena memang hubungannya, alasannya adalah ini, pakai kode-kode ini seterusnya ya, tapi ternyata ini A semua. Kayaknya ini diurutkan. Kemudian ini kalian ada contohnya lagi, nanti bisa dikasih nomor antar ini biar gak bingung. Oh, nanti contohnya. Kemudian di sini ada analisis tingkat hubungan. Jadi pada sebuah pabrik kegiatan dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu administrasi, produksi, personalia, dan bangunan pabrik. Nah ini kan kalian kan pas praktikum itu mungkin masih bingung ya areanya tuh mau apa aja. Nah ini ada beberapa contoh. Untuk misal ada administrasi, ada produksi. Nah kalau di administrasi ini tuh biasanya ada beberapa ini untuk staf-stafnya atau untuk departemen-departemennya. Nah, ini biasanya, jadi nggak harus semua ini dipakai. Jadi kalau misalnya memang di pabriknya kalian itu nggak ada uang resepsi, ya udah nggak usah dikasih. Gitu. Jadi disesuaikan aja. Ini kayak contohnya aja biasanya kalau di pelayanan administrasi itu ada ini. Nah kalau kalian bisa diambil yang penting-pentingnya aja atau yang memang berkaitan. Kemudian untuk pelayanan produksi ini juga. Jadi tergantung dari produk kalian atau stasiun kerja yang sudah kalian rancang, itu apa aja yang akan dipakai. Nah ini misal ada ruang peralatan nggak? Kalau nggak ada ya berarti nggak usah. Terus ada rak peralatannya nggak? Kalau ada dikasih. Nah ini jadi memang harus disesuaikan, jadi nggak harus semuanya dipakai. Ini contoh-contohnya biasanya itu ada part-partnya seperti ini. Ini sama ya, masih contoh-contoh. Kalau ini yang bagian personalia, biasanya kalau di pabrik itu ada fasilitas kesehatannya, kayak UKS gitulah. Kemudian kantin, nah ini juga fleksibel ya. Ada yang makan, kalau istirahat itu makannya di luar karena tidak disediakan makan siang dari tempatnya. Ada yang memang ada makan siangnya disediakan, itu perlu kantin. Nah ini. Kemudian tempat untuk merokok ini juga opsional ya, ada yang enggak. Jadi tergantung dari kebutuhan rancangan yang kalian pakai. Terus, nah ini keran air minum ada enggak? Apakah memang minum disediakan? Kalau memang disediakan ya berarti diberi tempatnya, kalau enggak ya enggak. Kemudian pelayanan bangunan pabrik. Nah ini mungkin cuma beberapa ya yang ada. Biasanya sih alat pemadam api, pipa air, ini yang biasanya ada. Terus tangga, itu enggak semua pabrik ada tangga ya. Dulu tempat saya tidak ada tangga, karena memang hanya 1 lantai, tidak 2 lantai. Jadi enggak ada tangga. Kemudian, ini apakah ada bengkelnya, apakah ada perlengkapan pembangkit tenaga, genset, nah itu ada enggak gensetnya. Nah, ini jadi opsional semua ini, disesuaikan sama tempat kalian. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan. Yang pertama, tuntutan khusus yang berasal dari spesifikasi kegiatan di setiap departemen. Misalnya, departemen produksi yang harus memperhatikan aliran bahan dari satu mesin ke mesin lainnya. Kemudian sifat atau karakteristik bangunan, misalnya tipe, ukuran bangunan, jumlah lantai, tinggi, bersih, lokasi tiang, jarak antar tiang, lokasi pintu, arah perluasan, dan lain-lain. Nah ini juga perlu diperhatikan. Jadi misal untuk musola itu tuh ukurannya kayak gimana, tipe bangunannya kayak gimana, terus misal untuk plan pabriknya itu tuh mau gimana, apakah akan ada tiang-tiang atau gimana, ini perlu diperhatikan. Terus lokasi pintu mau ditaruh
di pojok-pojok aja atau di tengah juga ada. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Kemudian tapak bangunan, misalnya ukuran lokasi, topografi bangunan, orientasi bangunan, dan cuaca. Nah, ini juga harus disesuaikan. Misal itu adalah daerah yang tanahnya sering bergerak gitu, jadi harus gimana bikin bangunannya. Kemudian fasilitas luar, misalnya ada alat angkut, parkir, dan fasilitas lainnya. Kalau parkir ya mesti ada ya, karena memang dipakai untuk pekerja. Kemudian perluasan misalnya aliran produksi di masa mendatang dan perubahan tata letak, gang, lokasi kegiatan yang mungkin akan berkembang, peralatan permanen, ruang tambahan, bangunan dan lokasi serta jarak tiang. Nah, ini misal memang udah ada perencanaan, oh untuk plan 1 itu di area ini, terus nanti 2 tahun ke depan kita akan membangun plan 2 yang berada di sebelah kanannya plan 1 misal. Nah, jadi itu memang harus direncanakan dengan baik ya. Jadi meskipun perencanaan itu tuh kayak udah dipersiapkan gitu loh. Misal udah mulai diberi tiang-tiang, nah ini ya, serta jarak tiang ini. Jadi memang enggak yang mentah gitu loh, terus ujuk-ujuk pengen bangun gitu. Jadi memang biasanya itu kayak master plan-nya itu lama. Yang gang ini tuh maksudnya kalau di tata letak itu lebih dikenal dengan tulisannya sih Aisley kalau kalian mau cari Aisley itu gang-gang yang ada di di plan itu biasanya yang buat riwariwi atau buat jalannya material, itu namanya Aisley. Kalau diomongin tuh L. Jadi tapi tulisannya Aisley. Nah, itu biasanya juga perlu diperhatikan. Udah ada standar-standarnya sendiri. Kalau misalnya forklift lewat itu berapa. Kalau misalnya nggak ada forklift yang lewat, hanya manusia itu berapa. Terus tergantung juga barangnya. Nah, ini ada standarnya juga. Kemudian di sini ada contoh alasan tingkat kedekatan fasilitas. Keterkaitan produksi, contohnya urutan aliran kerja yang menggunakan peralatan yang sama, menggunakan catatan yang sama, menggunakan ruang yang sama, dan memudahkan pemindahan bahan. Nah, ini ya, yang tadi, yang alasan-alasan tadi ini. Kemudian keterkaitan pegawai, contoh menggunakan pegawai yang sama, pentingnya berhubungan, derajat hubungan kepegawaian, jalur perjalanan normal, kemudian pengawasan, melaksanakan pekerjaan serupa, disukai pegawai, perpindahan pegawai, dan kebutuhan pribadi. Jadi ada tipe yang tempatnya itu disekat-sekat. Kayak di prodi itu kan antar ruang satu orang dan orang lainnya itu kan disekat. Ada yang benar-benar lost gitu. Jadi di bagian depan itu tuh yang bagian manajer atau pimpinannya gitu. Terus yang bagian makin ke belakang itu tuh yang bagian staff-staffnya. Jadi ada yang modelnya kayak gitu tanpa ada sekat. Kalau dulu di tempat saya nggak ada sekatnya. Jadi benar-benar di depan itu tuh yang manajer, asisten manajernya kayak gitu. Terus di depan asisten manajer sama manajernya ya staff-staffnya semua itu kelihatan semua. Jadi kalau misalnya ada yang ngekek-ngekek kayak gitu ya ketahuan, kelihatan. Jadi tergantung mungkin dari budaya juga ya. Kemudian untuk aliran informasi, contoh menggunakan catatan yang sama, kertas kerja dan alat komunikasi yang sama. Nah, ini jadi beberapa contoh untuk alasan tingkat kedekatan fasilitas. Nah, ini bisa jadi dalam satu, kalau dulu unit ya berarti. Misal tempat saya itu namanya unit apa gitu. Nah, ini satu unit itu cuma dapat satu telepon. Meskipun di situ ada staff, ada SPV, ada leader, nah itu pakai satu alat komunikasi yang sama. Jadi bagian unitnya yang dipakai nomor telepon. Nah, ini ada contoh proses perancangan. Yang pertama, sebuah tim perancang sedang mengerjakan tata letak pabrik untuk tipe industri skala menengah. Berdasarkan hasil kajian dari data yang dibutuhkan, pabrik memerlukan 8 jenis fasilitas atau pusat kegiatan. Pusat-pusat kegiatannya adalah gudang bahan baku, gudang produk jadi, departemen pemotongan, departemen perakitan, kantor, kantin, pembangkit listrik, dan penampungan limbah. Ini ada 8 fasilitas. Kemudian, pusat-pusat kegiatan sebenarnya terdiri atas unit-unit kegiatan yang lebih kecil. Karena pertimbangan efisiensi penggunaan luas lantai, tim perancang melakukan penggabungan.
Langkah awal yang dilakukan tim perancang adalah menganalisis tingkat hubungan dengan menggunakan ARC. Kemudian, agar proses penilaian tingkat hubungan menghasilkan penilaian yang baik, maka tim terlebih dahulu merumuskan alasan-alasan tingkat hubungan antar pusat kegiatan sebagai berikut. Nah, ini contoh alasan-alasan yang tadi ya. Kan tadi di contoh awal itu ada 9 alasannya. Nah, kalau yang ini ada 5. Kan saya tadi udah bilang, jadi itu tergantung dari kesepakatan atau nih ada perumusan tim. Jadi yang penting itu pakai alasan-alasan tersendiri. Jadi kalau di sini ada 5. Yang pertama, kode 1 ini alasannya adalah urutan aliran bahan. Yang kedua, membutuhkan area yang sama. Yang ketiga, identitas hubungan dokumen dan personalia yang sama. Yang keempat, debu dan bising. Yang kelima adalah bau dan kotor. Nah, ini untuk yang 1, 2, 3 ini yang alasan untuk berdekatan ya. Terus yang 4, 5 adalah alasan untuk dijauhkan. Nah, ini contohnya. Dari alasan-alasan ini penjelasannya, alasan-alasan nomor 1 sampai 3 menunjukkan tingkat hubungan kedekatan antar pusat kegiatan. Sebaliknya, alasan-alasan nomor 4 sampai nomor 5 ini menunjukkan tingkat hubungan untuk dijauhkan. Berdasarkan alasan-alasan di atas, perancang melakukan penilaian terhadap setiap pasangan fasilitas. Langkah awal pengisian ARC adalah mengidentifikasi alasan-alasan yang relevan untuk pasangan pusat kegiatan yang akan dinilai tingkat hubungannya. Pada contoh, ada 3 alasan tingkat kedekatan. Dengan demikian, perancang akan memberikan nilai A apabila ada 3 alasan yang memenuhi hubungan pasangan pusat kegiatan. Nilai E apabila ada 2 alasan dan nilai 1 apabila hanya ada 1 alasan. Ini misalnya, di sini tuh ternyata hubungannya, apa nih contohnya tadi? Misal, contohnya hubungan antara gudang bahan baku sama departemen pemotongan. Itu punya alasan tuh 3 ini untuk berdekatan. Jadi dia nanti nilainya adalah A. Nah, kalau yang gudang bahan baku dengan gudang produk jadi misal punya 2 alasan untuk berdekatan. Berarti dia nilainya adalah E. Dan seterusnya ya. Kemudian demikian halnya dengan tingkat hubungan berjauhan. Dalam kasus ini ada 2 alasan. Artinya perancang memberikan nilai X pada pasangan pusat kegiatan apabila memiliki 2 alasan. Sedangkan nilai U apabila hanya ada 1 alasan yang memenuhi. Misalnya yang tadi itu penampungan limbah. Penampungan limbah itu kan biasanya bau dan kotor. Misal cuma alasannya 1 itu, berarti dia dikasih nilai U. Tapi kalau misalnya ada yang sampai pakai 2 alasan, nah dia nanti pakainya adalah nilai X. Sehingga didapat hasil penilaian secara keseluruhan menggunakan ARC. Nah ini ini penilaiannya untuk gudang bahan baku ke gudang produk jadi. Ya ini ya, ini O, kemudian gudang produk jadi ke departemen pemotongan. Ini juga O. Nah ini kalau yang tadi nggak pakai nomor, nah kalau yang ini pakainya nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti memudahkan untuk membuat bloknya. Alasan-alasan nomor 1 sampai nomor 3 menunjukkan tingkat hubungan kedekatan antara pusat kegiatan. Sebaliknya, alasan-alasan nomor 4 sampai nomor 5 menunjukkan tingkat hubungan untuk dijauhkan ya tadi ya. Berdasarkan alasan-alasan di atas, perancang melakukan penilaian terhadap setiap pasangan fasilitas. Langkah awal pengisian ARC adalah mengidentifikasi alasan-alasan yang relevan untuk pasangan pusat kegiatan yang akan dinilai tingkat hubungannya. Pada contoh, ada 3 alasan tingkat kedekatan. Dengan demikian, perancang akan memberikan nilai A apabila ada 3 alasan. Sama ya tadi. Nah, ini adalah yang baru masuk, coba di-mute dulu. Ya, tidak ganggu temennya. Oke. Nah, ini setelah... Hah? Saya izin telat masuk tadi, Bu. Masih di kabupaten. Ya, ya anggar mlebu di mute aja. Ya, sampai mana tadi?
Nah, ini kebetulan yang ada hubungan penuhnya itu ini ya, pemotongan sama perakitan ini. A, alasannya 1, 2, 3 penuh. Kemudian yang lainnya itu OO semua kebanyakan. Ini yang U yang agak dijauhkan, ini kantin sama pembangkit listrik. Terus pembangkit listrik sama penampungan limbah juga. Nah ini, nanti kita rekap. Habis ini kan, ini sebenarnya pakai logika sama kebutuhan ya. Sama tadi loh, berdasarkan proses operasional dan lain-lain. Jadi saya nggak bahas lebih lanjut karena memang ini berdasarkan kesepakatan mesti. Jadi kalau kalian, kan yang praktikum itu kan kalian yang tahu nih, karena kalian bikin KBO, kalau yang bahan baku sama pemotongan, misal bahan baku sama pemotongan itu kaitannya dia dekat harusnya. Nah, ini kan dia E. Alasannya 1 sama 2. Nah, jadi kayak gitu. Jadi berdekatan ya ini ya, yang tadi ada 2 alasan yang dipakai, makanya dia pakainya E. Nah, itu kan kalian yang tahu nih. Jadi habis pemotongan misal prosesnya ngapain, jadi harus berdekatan. Nah, jadi ini yang harus kalian analisis. Kalau ada yang mau deket mau enggak itu enggak masalah, itu pakainya O. Nah, ini kantor sama kantin mau deket juga enggak masalah. Kemudian penampungan limbah. Penampungan limbah ini sama apa? Kantin. Nah, ini jangan sampai deket. Nah, itu kalian sendiri ya yang nanti bisa menggunakan logikanya untuk membuat ini. Kemudian setelah pengisian ARC, selanjutnya dalam rekapitulasi hasil penilaian ke dalam worksheet. Kegunaan worksheet adalah memudahkan perancang untuk mengetahui tingkat hubungan suatu pusat kegiatan. Jadi dipindah ke, jadi mungkin kalau dari gambar-gambar, aduh masih pusing nih bacanya, biar gampang. Ini dipindah ke dalam worksheet. Jadi gudang bahan baku tadi ya, kaitannya apa? Dia yang ada itu adalah E, terus I, O, E, I, O, U, O, O. Nah, jadi ini direkap. Yang O itu jumlahnya ada berapa, di nomor berapa aja. Nah, ini yang O ini kan berarti di nomor 2, 5, 7, 8. Yang hubungannya ini. Terus yang E ini ternyata di sama nomor 3 hubungannya. Kemudian I ini yang nomor 4. Terus yang U, nah ini nomor 6. Jadi seterusnya untuk yang gudang produk jadi ini berarti yang fasilitas kedua itu juga dilihat O-nya ada berapa. O-nya itu berarti ada nomor 2, 4, 7, 8. Oh sorry, 1, 4, 6, 7, 8. Oh ini 1, 4, 6, 7, 8. Nah, jadi harus direkap, jadi biar nggak susah gitu loh bacanya. Terus kemudian yang U tadi cuma nomor 6 juga. Nah, jadi bisa direkap. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyiapkan blok template. Blok template merupakan template yang berisi pusat kegiatan dan tingkat hubungan antar setiap pusat kegiatan. Nah, blok template-nya ini berdasarkan ini worksheet-nya. Jadi ini tuh blok template emang udah ada template-nya ya. Jadi kalian tinggal memasukkan, tinggal ganti ininya aja. Departemen-departemen sama ngisi yang tingkat hubungannya yang ada. Misal di gudang bahan baku itu yang O itu kan 2578. Kemudian yang E itu 3, U6 nih ya, tinggal masukin aja I4 dan seterusnya sampai yang penampungan limbah. Nah, ini yang penampungan limbah yang O ini kan 1, 2, 3, 4, 7. Kemudian yang U ini ada 5, 6. Udah cuma itu. Nah, setelah dibuat
blok template-nya, nah kita mengukur luas lantai. Data diperoleh dari perencanaan luas lantai termasuk telah mengakomodasi kelonggaran. Ini kebetulan datanya given ya. Jadi udah langsung jadi. Perancang merekapitulasi kebutuhan luas lantai dan total space requirement sheet. Kebutuhan luas lantai merupakan total kebutuhan setiap tempat kerja mandiri. Nah, nanti kalian menyesuaikan gudang bahan baku. Misalnya kalian butuh berapa sih mau nyimpen materialnya itu tuh berapa banyak. Nah, itu harus dihitung. Nah, materialnya tuh ukurannya berapa. Terus ada space-space-nya. Untuk kelonggarannya juga dihitung. Ini kebetulan datanya given. Kemudian, tempat kerja mandiri berkumpul dan membentuk sebuah departemen. Umumnya, perancang memilih bentuk departemen 4 persegi, walaupun mungkin menggunakan bentuk lainnya. Ya. Biasanya kotak-kotak gitu ya, biar mudah. Jadi data didapat untuk yang gudang bahan baku, ini dimensinya adalah 16 kali 5. Luasnya itu adalah 90 meter persegi. Kebutuhan modul. Ini tuh modul tuh maksudnya nanti karena kita masih pakainya template, jadi template-nya itu tuh berukuran 4 kali 4. Nah ini loh, template-nya itu dia 4 kali 4 setiap kotak ini. Jadi karena masih gambar, kita pakainya template. Ini nggak harus ya, maksudnya modulnya ini nggak harus. Kalau misalnya kalian memang udah pro gitu, nggak perlu ngeblok-ngeblokin lagi, nggak perlu pakai modul. Di sini untuk gudang produk jadi 8 kali 8, dimensinya luasnya 64. Nah ini kebutuhan modulnya ada 4, ini dibagi 16 ya, berarti kan 4 kali 4 sama dengan 16, jadi 90 bagi 16 itu 5, 64 bagi 16 itu 4, jadi ini ada 5 kotak, 4 kotak, 10 kotak, 3 kotak, yang tadi kotak-kotak tadi di bawah. Kemudian langkah selanjutnya yaitu blok layout. Perancangan menggunakan blok template bertujuan memudahkan pengendalian proses perancangan, sehingga pusat kegiatan yang harus berdekatan atau berjauhan dapat dirancang secara konsisten. Kemudian hasil perancangan disebut Activity Relationship Diagram atau ARD. ARD yang telah diperoleh sudah mencerminkan tata letak akhir dan menjadi dasar perancangan tata letak akhir pabrik. Jadi ARD ini sudah diurutkan kedekatannya, kan yang ya ini ya dari gambar blok template ini nanti diurutkan untuk kedekatannya. Nah, ini contohnya untuk yang tadi, itu kan harusnya urut kan tadi, 1 gudang bahan baku, 2 gedung produk jadi, 3 pemotongan kan tadi urutnya begini. Nah, ini udah mulai diurutkan berdasarkan kedekatannya. Di sini untuk panahnya ini adalah prosesnya. Jadi pertama misal dari gudang bahan baku, terus ke proses pemotongan, terus ke proses perakitan, kemudian masuk ke gudang produk jadi. Nah ini kalau ARD itu biasanya ada kayak gini apa? Istilahnya panah aliran prosesnya dari awal sampai akhir. Jadi inilah yang benar-benar berkaitan mereka ini. Kemudian di sini ada pembangkit listrik, ada pembuangan limbah. Nah ini ada kantor, ada kantin. Ini tadi udah benar ya. Jadi yang untuk yang kantin ini kan harus jauh sama limbah tadi, terus kantor juga harus jauh sama limbah gitu. Nah ini pemotongan tidak masalah untuk dekat limbah karena biasanya kan banyak waste-waste-nya itu. Kemudian langkah selanjutnya itu blok layout. Perancangan menggunakan blok template yang bertujuan memudahkan pengendalian proses perancangan sehingga pusat kegiatan yang harus berdekatan atau berjauhan dapat dirancang secara konsisten. Kemudian hasil perancangan disebut Activity Relationship Diagram atau ARD. ARD yang telah diperoleh sudah mencerminkan tata letak akhir yang menjadi dasar perancangan tata letak akhir pabrik. Nah ini, mengkonversi ARD dalam bentuk modul-modul ketutupan. Template merupakan ukuran fasilitas berdasarkan skala-skala dalam bentuk modul digambarkan pada kertas milimeter untuk membantu pembuatan setiap tadi ya ruangan-ruangannya tadi. Pada contoh kasus, ukuran modul yang digunakan adalah 4 kali 4, jumlah modul yang dibutuhkan telah dihitung dalam tabel total space requirement. Nah, ini yang area tempatnya tadi ya. Tadi pemotongan ada 10, kalau nggak salah. Ini kita cek lagi. Nah, ini modul-modulnya, misal gudang bahan baku 5, gudang produk jadi 4, departemen pemotongan 10, departemen perakitan 3. Nah, ini ya. Gudang bahan baku ini ada 4, pembangkit listrik 1,
limbah ini 2 apa 1 ya? Ini kantor nih ada 6, gudang produk jadi ada 4, perakitannya ada 3. Ini jadi dia udah diplot-plotin lah istilahnya. Diplot-plotin untuk berdasarkan dari area-area yang modul-modul tadi. Jadi pakai satu kotak ini adalah 4x4 ukurannya tadi. Jadi itu ini kan tadi urutannya ya, gudang bahan baku, pemotongan, perakitan, dan produk jadi. Nah, langkah selanjutnya membuat diagram AAD, allocating diagram, suatu gambaran dari tata letak produksi yang sebenarnya dan membuat lokasi dari departemen produksi serta departemen perkantoran. Tujuan dari proses ini adalah merancang pengaturan yang efisien, ruangan yang dibutuhkan oleh tiap pembuat kegiatan dalam satu kesatuan yang terpadu. Hasil contoh yang dibahas didapat bahwa hasilnya konsisten dengan ARD, walaupun pola aliran bahan pada AAD mendekati bentuk lingkaran, hubungan antar fasilitas masih sesuai dengan ARD. Kalau yang tadi kan bentuknya U ya, yang di ARD. Nah, kalau yang ini berubah jadi motor. Nah, lingkaran tadi yang dibilang dia lingkaran. Kan ini dari sini gudang bahan baku, pemotongan, perakitan, dan gudang produk jadi. Nah, ini kan tadi U gitu. U-nya tuh benar-benar U kan kalau yang ARD tadi. Nah, kalau ini AAD-nya itu kayak melingkar. Jadi gudang bahan bakunya yang di sini, pemotongan, perakitan, produk jadi. Nah, kantin di sini, kantor di sini. Nah, ini dijauhkan ya, yang pembangkit listrik sama limbah. Jadi ini untuk yang slide pertama ya. Jadi ada 2 slide yang nanti saya bahas. Untuk slide pertama ini ada yang mau ditanyakan. Apa udah belum ada, Bu. Mesti udah pada bisa kan? Udah selesai toh laporannya? Belum, Bu. Belum selesai. Sudah, Bu. Dan, ya berarti kan udah ngerti cara bikinnya. Tapi ada yang kelewatan, Bu. Apa? Yang area allocating diagram nggak dibuat, cuma sampai SRD aja. Emang nggak disuruh tuh? HRD? Disuruh nggak? Nggak tuh? Soalnya memang Cuma sampai apa? Sampai SRD, habis SRD itu langsung ke layout keseluruhan gitu, Bu. Kalau yang punya saya. Oh, punyamu. Tapi kita memang sempat disuruh bikin AFD nggak sih? Wah, aku lali. Di modul nggak ada, Bu. Saya memang nggak disuruh buat. Karena memang ARD kan tadi ya, jadi bisa berubah ketika dia dipindah ke AAD. Nah, ini kan yang asalnya dia gini, yang bentuk U, dia nanti berubah lagi. Yang di area template-nya gini, di AAD-nya berubah lagi. Jadi menyesuaikan sama bentuk areanya dia. Nggak masalah, karena kalian kan langsung bikin itunya, langsung bikin template layout-nya soalnya. Karena nanti bisa berubah-berubah kalau bikin ARD. Iya, Bu. Ada yang tanyakan lagi? Kalau nggak ada, tak istirahat bentar ya. Bentar, Tok. Saya minum sebentar. Oke, Bu, udah apa-apa.